alangkah lebih baiknya kita melakukan doa dulu ya. Muhammad Aldi, silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih Muhammad Aldi. Sebelum kita memulai pembelajaran lagi, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir pada pagi hari ini? Muhammad Aldi? Ada Bu. Anil Kumana? Ada Bu. Ahmad Fahmi? Ada Bu. Armi? Ada Bu. Haikal? Hadir Bu. Iva? Ya. Jadi siapa teman-teman yang tidak hadir pada pagi hari ini? Banyak Bu. Kenapa mereka tidak datang? Tahu lagi Bu. Tidak diterangkan Bu. Mungkin mereka lagi sakit atau gimana ya. Mau kita doakan bersama, semoga teman-teman yang tidak datang pada pagi hari ini bisa datang untuk esoknya untuk menerima pembelajaran berikutnya ya. Dan juga Ibu sedikit memberikan sebuah motivasi untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah malas belajar ya, karena ilmu itu tidak akan segampang itu kita dapat. Karena kita mencari ilmu itu tuh membutuhkan sebuah proses yang begitu panjang. Jadi alangkah lebih baiknya kita sama-sama belajar agar mendapatkan ilmu yang lebih barokah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Di sini kita akan belajar mengenai siapa yang tahu? Flamabel. Berarti ya, flammable. Oke, pintar. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai simbol-simbol bahan kimia yang beracun maupun tidak beracun ya. Ya Bu. Nah, jadi sebelum kita memulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau pengertian pembelajaran siswa. Kedua, untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana pemahaman siswa mengenai simbol-simbol bahan kimia. Ketiga, untuk memperoleh mengenai langkah-langkah apa-apa saja yang mengenai bahan kimia maupun model konsep pembelajaran konsep sentence ya. Terus Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai model pembelajaran yang kita akan gunakan pada pagi hari ini. Model pembelajaran yang kita gunakan yaitu model pembelajaran konsep sentence. Model pembelajaran konsep sentence ini merupakan pembelajaran yang lebih mengarah pada interaksi antara guru maupun siswa dengan siswanya sendiri. Model ini merupakan bagian dari kelompok model pengajaran sosial. Nah, seperti itu ya model pembelajaran konsep sentence. Jadi langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu simbol-simbol bahan kimia itu ada banyak. Salah satu contohnya itu yang berupa simbol flammable. Flammable itu lambangnya itu berupa lambang F. Nah, di sana itu memiliki artinya yang berupa bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api, permukaan metal panas ataupun loncatan bunga api. Nah, berupa sedikitan api, kayak percikan-percikan api. Nah, ketika kita mendekatkan dia dengan benda-benda yang mudah terbakar, berarti di sana itu dia nantinya akan mendampakkan sebuah penyalaan api yang begitu besar. Contohnya itu ketika kita mendekatkan dengan minyak tanah ya. Minyak tanah ketika kita salah satu bahannya itu kayak pemantik, korek. Nah, itu berupa kayak flammable. Nah, salah satu yang lainnya itu nama simbolnya itu berupa eksplosif. Eksplosif itu adalah lambangnya itu berupa lambang E.
Nah, ketika teman-teman mendapatkan sebuah lambang E, berarti di sana itu berarti memiliki bahan kimia yang berbahaya. Salah satu contohnya ya. Nah, dia itu memiliki arti berupa bahan kimia yang sangat mudah meledak karena adanya panas ataupun percikan bunga api, gesekan atau benturan. Salah satu contohnya bahannya itu berupa KClO3 ya. Nah, yang lainnya lagi yaitu oksidising. Oksidising itu berupa lambang O. Lambang O ya teman-teman. Nah, dia itu kebanyakan berada di dia itu bisa menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat ada kontak dengan bahan organik dan bahan produksi. Salah satu contohnya itu ketika kita di laboratorium kimia ya, di laboratorium kimia kita itu membuat sebuah percobaan dengan berbahan dasar alkohol contohnya. Nah, ketika kita di sana berarti kita bermain dengan bahan-bahan kimia yang lumayan berbahaya ya. Nah, ketika kita sudah memproduksi sebuah bahan yang berbentuk kayak berbaur alkohol. Nah, di sana itu kita akan mendapatkan yang mudah menguap. Alkoholnya itu ketika kita melakukan percobaan berarti dia itu akan mendapatkan sebuah penguapan jika terkena kontak langsung dengan udara ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu kayak seperti hidrogen peroksida dan kalium perklorat ya. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Paham, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita itu ya, Ibu akan membagikan beberapa kelompok ya. Teman-teman semua ada berapa ya? Ada 6 orang ya. Ya udah. Sekarang Ibu akan membagi kelompok berupa 3 orang ya. Di sini ini di sini ini dia itu seperti kita menebak seperti kata kunci ya. Kata kuncinya itu sudah Ibu akan berikan kepada teman-teman. Berikan kepada teman-teman. Nah, nanti di sana teman-teman mencari kata kunci tersebut. Setelah teman-teman mencari kata kunci tersebut, berarti teman-teman melengkapi kalimatnya di atas ya. Nah, setelah itu teman-teman akan mempresentasikan ke depan. Nah, beda. Kelompok 1 Ardian Rukmana, Muhammad Aldi, sama Ahmad Fahmi di sini. Ya, Iva di sana ya, Iva Karima di sana ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan sebuah kata kunci ya, nanti teman-teman tebak ya. Udah, Ibu kasih kata kunci di kelompok 1. Nah, kelompok 1. Setelah itu kelompok 2 akan menebak kata kunci yang ada di kelompok 1. Nah, ketika mereka menyebutkan berarti nanti kita kayak sistem ngeram. Oke, berarti sudah ya. Saya kasih waktu teman-teman. Berarti Ibu akan membagi sebuah kelompok ya. Nih. Oke. Ibu akan memberi kalian waktu 1 menit ya untuk mempelajari dulu, terus nanti kalian akan mempresentasikannya ya. Kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan kata kunci yang didapati ataupun materi yang ia dapat. Silahkan. Pertama adalah bahan kimia yang memiliki titiknya rendah mudah terbakar dengan api permukaan muatan panas ataupun lentera dan bunga api. Ya, berarti
Kata kunci yang didapati dari kelompok 1 yaitu berupa flammable. Flammable itu adalah bahan kimia yang memiliki titik nyala yang rendah ya teman-teman. Jadi dia itu kayak seperti bunga api yang memiliki titik nyala yang sangat-sangat rendah. Jadi ketika dia mendapati suatu kayak berbahan atau yang berbahan kimia yang merupakan bahan kimia yang berupa beracun maupun berbahaya, berarti di sana itu akan terdapat nyalaan besar ya teman-teman. Selanjutnya, kelompok selanjutnya eksplosif adalah Bahan kimia yang sangat mudah meledak karena adanya panas atau kercikan bunga api atau gesekan. ya, betul sekali. Jadi eksplosif adalah bahan kimia yang sangat mudah meledak. Berarti kayak contohnya itu seperti bahan kimia yang kita ketahui bersama, yaitu kayak alkohol maupun yang lainnya ya ketika kita melakukan percobaan. Terima kasih. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan kata-kata kunci yang mereka sudah dapati. Jadi Ibu akan menerangkan kembali ya. Materi yang kita dapat itu berupa simbol-simbol ya teman-teman. Jadi simbol-simbol bahan kimia itu ada banyak sekali. Salah satu itu ada eksplosif sama flammable ya teman-teman. Jadi Ibu dapat menarik kesimpulan, yaitu pembelajaran kita hari ini banyak-banyaklah untuk memahami simbol-simbol bahan kimia dan juga arti-artinya agar nanti kita tuh memahami bahan-bahan kimia ataupun simbol-simbol dari bahan kimia tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan mempelajari bahan kimia yang mudah dimanfaatkan dan juga tidak bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Untuk itu alangkah lebih baiknya menutup pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Ibu sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.